sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yahmiyanto Channel, dimana saja berada, jumpa lagi sahabat dengan kami di Yahmiyanto Channel. Baik sahabat Yahmiyanto Channel, saat ini kita sedang memantau ya kegiatan pembersihan atau apa ini ya, pembongkaran sekaligus pembersihan ya, pembongkaran tunggul ataupun bagian bawah dari pohon karet ya yang sudah ditumbangkan, dipotong-potong, kemudian yang bonggolnya dibongkar dengan traktor ya, satu ini traktor. Ini dia traktornya sedang mengadakan proses pembersihan ya, terutama kepada ranting-ranting rambung yang pohon rambung yang ini ya, yang sudah tidak terpakai atau terbuang, sehingga harus disatukan atau dikumpulkan ke satu tempat yang nantinya akan dibakar ya. Jadi ya, traktornya sedang ini ya, sedang menggeser-geser ya, atau meletakkan ke satu barisan agar supaya nantinya kalau dibakar habis terus ya. Ya, jadi ya, lihat juga ada bagian-bagian dari akar pohon rambung ya, yang batangnya, batang atau bonggol rambung yang sudah dibongkar, dan nantinya juga akan dikumpulkan, akan disatukan, atau nantinya akan diambil bonggolnya, karena bonggol ini bisa dimanfaatkan sebagai alat bakar. Biasanya ini nanti ada yang membeli ini, orang-orang yang punya ini ya, alat-alat pembakaran seperti bakaran batu ya, batu bata. Nah, itu nanti orang-orang yang mempunyai pabrik batu bata itulah yang membelinya, ataupun nanti ada agen-agennya, agen tertentu yang membeli dari perusahaan swasta ini, kemudian nanti dijualnya kepada pemilik pabrik batu bata ya. Karena akar pohon rambung ini atau pohon karet ini, bonggolnya sangat mudah terbakar nih ya, sangat bagus untuk diadakan untuk dipakai untuk pembakaran batu bata ya. Ya, terlihat sahabat, ini adalah lahan dari salah satu perusahaan swasta ya, yang ada di Deli Serdang ya, ini PT Star ya. PT Star ini berdampingan dengan PT Timbang Deli ya, yang berada di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini sedang diadakan pembersihannya, yang kemarin sudah diadakan penumbangan, kemudian diambil kayunya atau dijual ya kepada pemilik swasta ya. Mungkin itu tadi bagian-bagian batang kayu karet ini yang sudah dipotong, mungkin ukuran per meternya, diangkut oleh truk, kemudian diantar ke pabrik-pabrik bakaran batu. Biasanya bakaran batu ini sangat banyak berada di Sumatera Utara ya, terutama di perkampungan Batu Lapan ya. Batu Lapan ini khusus ya, wilayah di Deli Serdang yang memproduksi batu bata. Batu bata ini untuk material
rumah ya. Kalau kita mau bikin rumah, untuk mau bikin bagian dindingnya memerlukan batu bata ya. Ya, terlihat itu dia satu unit traktor pembersih atau penumbang. Traktor ini berfungsi ya, banyak kali fungsinya nih, bisa membongkar bonggol akar ya, bisa menumbangkan pohon. Kemudian bagian belakang itu ada juga semacam garuan ya, ada 3 itu bisa untuk membongkar akar yang tersisa nantinya di lahan itu akan dibongkar. Kemudian nanti ada orang-orang yang khusus menelusuri atau menyisir satu persatu akar-akar yang sudah terbongkar oleh alat traktor ini ya. Kemudian disatukan ke satu tempat dan dibakar serentak dengan kumpulan-kumpulan ranting-ranting yang ini ya, sahabat ya. Baik sahabat ya, Minyanto channel di mana saja berada. Baik ya sahabat, dukung terus sahabat channel ini sahabat ya, dengan cara like, share, dan komen. Dan kemudian jangan lupa ya, bagi sahabat yang belum pernah merasa memberikan subscribe atau bantuan subscribe, silakan sahabat ya, bantu subscribe kepada video ini atau channel ini ya, agar supaya channel ini nantinya akan berkembang sahabat ya. Ya sahabat, saat ini ya, bagi sahabat yang hobi dengan ini ya, melihat-lihat alat-alat berat yang sedang bekerja ya, saya juga hobi ya, melihat alat-alat berat traktor seperti ini ya, sedang bekerja ya. Jadi dengan alat berat seperti ini sangat praktis ya, untuk mengolah satu lahan yang sangat luas ya. Traktor ini berbagai fungsi, bisa mempunyai fungsi ya, berbagai macam fungsi ya, bisa menumbangkan pohon, membongkar akar, kemudian mencangkul ya, karena alat ini sangat praktis ya, traktor ini sangat praktis ya. Terlihat sahabat, ini adalah suasana ini ya, pembersihan ya, ranting-ranting ini, ranting-ranting pohon-pohon karet ini yang sudah kering ya, disatukan di satu tempat yang berbentuk yang memanjang ya. Itu dia. Kemudian nanti di bagian apanya, nanti akan diadakan pembakaran nih setelah kering betul ya, diadakan pembakaran. Dan bonggol-bonggol yang ini terlihat ya, bonggol-bonggol pohon rambung ya, bagian akar paling bawah pohon rambung ini sudah dibongkar ya. Itu dia. Nantinya biasanya bonggol ini ada juga yang membeli ya, pihak perusahaan akan menjualnya kepada pihak perusahaan, pihak swasta ya, karena ini bonggol ini bisa bermanfaat ya untuk pembakaran batu bata ya. Sebagaimana kita ketahui ya sahabat, bahwasanya di wilayah Deli Serdang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan pabrik batu bata ya, baik perorangan maupun ini ya, biasanya kebanyakan perorangan ya kalau di wilayah Deli Serdang ini. Jadi satu rumah satu pabrik batu bata. Dia mempunyai beberapa lahan ya, pembakaran maupun nanti penjemuran batu bata ya. Nah inilah sahabat ya, sekarang kita sedang menyaksikan ini proses pembongkaran ini. Mungkin bonggolnya besar ya, sampai traktor itu nggak tahan membongkar sampai jengat ya, sampai ke belakang ya. Kalau kita hobi dengan alat berat ya, di traktor ini kita melihat cara bekerjanya, kita asik ya. Saya pun ini sambil nongkrong di pinggir jalan ini, jauh memang nih. Itu dia bongkar, itu dibongkar akarnya kan ya. Ini adalah bagian dari satu tahapan ya, tahapan pembersihan lahan yang nantinya setelah bonggol-bonggol ini bersih ya, akar-akar sudah bersih, sudah benar-benar bersih,
kemudian ranting-ranting sudah dibakar bersih betul, nanti lahan ini akan dicangkol dengan alat yang di belakang traktor ini ya. Begitu garuan ada tiga alat caruan ya, dan tentunya akan ditancapkan sambil berjalan traktor ini, tentunya akan membongkar akar-akar yang tertinggal. Nah, karena akar-akar ini harus dibersihkan sebelum diadakan penanaman kembali ya, atau replanting ya. Mungkin ya akan ditanam lagi satu tanaman ya, mungkin karet ya, pohon karet juga mungkin akan ditanam kembali, atau mungkin kelapa sawit ya, mungkin saja, kita nggak tahu nih ke depannya. Nantinya lahan ini akan diadakan penanaman pohon sawit ataupun pohon karet yang seperti semula ya. Ya itu sahabat, kita lihat. Nah itu dia pembongkaran satu demi satu ya, bonggol-bonggol pohon karet yang sudah masih tertanam di tanah ya, akan dibongkar. Kemudian tentunya dengan dengan pembongkaran ini nantinya kan bonggol ini agak kering ya, kemudian adalah pihak-pihak swasta yang membelinya ya, pasti ada, karena nggak mungkin dibakar sia-sia kan. Bonggol ini sangat bagus ini untuk dijadikan untuk dipergunakan untuk pabrik batu bata ya, karena satu bonggol aja kalau sudah terbakar bisa lama habisnya. Jadi bonggol-bonggol pohon karet ini akan dibongkar dan dibersihkan ya. Ya ini adalah tahap pembersihan dulu, yang nantinya setelah bersih semua tentunya akan diadakan proses-proses berikutnya atau tahap-tahap berikutnya, mungkin penanaman semacam kacang-kacangan dulu ya, sebagai pupuk alami nantinya. Baru nanti diadakan penanaman pohon karet ataupun pohon sawit ya. Kita lihat nanti, karena perusahaan PT swasta ini, PT Star atau PT ya lah, mungkin Star punya ya, PT Star ini ada 2 jenis tanaman yang ditanam di perkebunan ini, yakni kelapa sawit dan pohon karet ya sahabat. Walaupun traktor ini bergerak terus, tapi burung-burung bangau memantau terus ya, karena traktor ini kan sifatnya membongkar tanah. Seandainya tanah sudah terbongkar, tentu banyak cacing-cacing yang terangkat ya. Itulah burung bangau ya, mereka sangat cerdik untuk mencari makanan. Ya baik sahabat ya, menyantau channel dimana saja berada. Saat ini kita sedang memantau kegiatan tahapan pembersihan dari satu lahan milik PT swasta ya, PT Star, berada di wilayah Kelurahan Timbang Deli ya, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ya, ke Kecamatan Galang ya, apa nih, Tanah Abang, wilayah Desa Tanah Abang ya, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ya. Ini dia traktornya sedang kita lihat sedang asik bekerja ya, dikendalikan oleh 1 orang. Jadi ranting-ranting yang masih berserakan dikumpulkan ke satu tempat ya. Cara kerjanya saya lihat seperti ya, ranting-ranting yang masih berserakan disatukan ke satu tempat dan membentuk satu jalur panjang. Nantinya kalau sudah benar-benar kering pasti akan diadakan pembakaran ya, agar supaya ranting-ranting ini bisa habis semuanya ya sahabat ya. Ya
Itu dia. Ya, tampak alat traktor ini sedang bekerja. Itu lihat sahabat ya, di belakang itu ada semacam garuan ya sahabat ya, ada 3 ya, 3 pisau gitu ya, pisau untuk nantinya kalau dipergunakan. Ini bagian belakang traktor itu akan membongkar akar-akar yang tersisa ya. Akar-akar ini harus habis, harus benar-benar habis ya. Lahan ini harus tanah ini harus benar-benar ini ya, harus terbebas dari ranting-ranting pohon, bekas pohon karet ya, karena nantinya kalau tidak dibersihkan bisa menjadi jamur ya. Akar-akar itu bisa menjadi jamur atau penyakit ya, dan nanti bisa merusak tanaman-tanaman yang akan ditanam ulang lagi ya. Jadi nantinya satu persatu akan disisiri nih akar-akar yang tertinggal dari akar pohon rambung atau pohon karet ini setelah diadakan pembongkaran oleh traktor. Kalau saya bilang nih, kalau dulu saya bilang ini saya lihat sepertinya traktornya sedang nih, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi mungkin kalau kita bilang D6 nih traktor ini jenisnya traktor D6 ya, karena kita tinggal di kebun, kita sering melihat ya traktor-traktor yang bekerja seperti ini. Dia ada yang bentuk kecil, sedang, dan besar. Kalau yang besar mungkin dia ada 8 ya, ada sebutannya D8. Ini mungkin D6 ini atau D4 ya. Ada lagi lebih besar sahabat, itu khusus menumbang pohon-pohon yang besar. Kalau ini untuk spesialis pohon-pohon karet ya, menggunakan D4 atau D6 ya sahabat ya. Bekerja terus, dia bisa atrek, bisa muter kiri kanan. Traktor ini sangat fleksibel ya, bisa maju, bisa atrek, bisa belok kiri, belok kanan ya, membongkar, menumbangkan. Wah, ya itu dia sahabat ya, asik sahabat ya. Kalau kita melihat saya aja melihat ini sudah hampir 1 jam ya. Saya dulu ini pertama saya lihat dulu asik melihat proses traktor ini ya, proses pembersihan lahan ini karena saya hobi juga melihat traktor-traktor sedang bekerja ya, asik kita lihat ya. Itulah sahabat ya, mungkin sahabat ada juga yang hobi-hobi seperti saya melihat traktor-traktor besar yang sedang bekerja ya. Ini saat ini kita sedang berada di lahan PT Start Indonesia ya. Ini PT ini PT milik swasta ya, atau sudah milik swasta ya, mungkin dengan pemerintah dia apa nih sistemnya, HGU ya mungkin HGU ya, dengan pemerintah ada memakai sistem HGU. Yang jelas ini adalah dikerjakan oleh perusahaan swasta ya. Dia terlihat sedang membongkar dia traktor ini sahabat ya, satu demi satu akar-akar yang masih tertanam ya di lahan-lahan ini satu persatu dibongkar, kemudian diadakan pembiaran dulu ya. Nanti kira-kira seminggu baru sudah mulai kering ya akar-akarnya, baru diadakan pengangkatan. Biasanya dijual lagi nih akarnya kan ini sahabat ya, karena akar rambung ini bonggol rambung ini
sangat bermanfaat ya untuk dijadikan satu alat bakar. Biasanya yang menampungnya ya atau yang membelinya perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak swasta yang mempunyai usaha pembakaran batu atau pembuatan batu bata ya. Batu bata itu setelah dicetak ya, dijemur, kemudian diadakan pembakaran. Dalam hal pembakaran inilah mereka butuh satu alat bakar ya, macam-macam alat bakar untuk membakar batu bata. Ada yang dari sabut, sisa sabut kelapa sawit ya, yang sudah terlepas dari biji sawitnya. Kemudian bonggol itu juga bisa juga diadakan pembakaran batu bata ya. Ada juga mempergunakan batang-batang pohon rambung yang sudah dipotong-potong per meteran, biasanya 1 meter ya. Karena pohon rambung ini walaupun basah, sahabat, bisa dibakar. Walaupun basah dia bisa dibakar karena dia mengandung getah. Pohon karet ini kalau sudah dibakar dia sifatnya merambat. Jadi batu bata sangat bagus ya. Kalau kita sedang membakar batu bata dengan menggunakan pembakaran bahan pohon karet ya, sangat bagus. Keringnya sangat bagus, batu batanya kering merata, dia bisa merata ya. Karena kalau sudah terbakar batang-batang pohon karet ini, dia nggak mau berhenti, sehingga pembakaran batu bata bisa maksimal ya. Bisa kuat batu bata itu dan tidak berhenti deh, apinya tidak berhenti sampai benar-benar batu bata itu sudah keras betul ya, dan sudah waktu untuk diangkat. Pas lah dia. Jadi para pengusaha batu bata ini sangat senang untuk membeli ini bahan bakar terutama berasal dari pohon karet ya. Kalau bonggolnya harus dibongkar dulu, bongkar, dibiarkan udah kering, baru nanti bisa dijual atau diangkat ya oleh pihak-pihak swasta, terutama mungkin agen-agen ya, melalui agen dulu, baru nanti agen ini menjualnya kepada pabrik-pabrik batu bata ya. Biasanya gitu kalau di sini kita lihat ya, ada khusus agen yang mencari atau mengangkut bahan-bahan pembakaran batu bata ya. Kayu-kayu pendek ini kan, kayu-kayu pohon rambung ini yang sudah dipotong-potong bisa untuk dijadikan pembakaran batu bata. Baik sahabat Yahminato Channel dimana saja berada, saat ini kita sedang menyaksikan proses tahap demi tahap ya, pembersihan lahan. Nantinya ini adalah tahap pembongkaran bonggol-bonggol pohon karet yang batangnya sudah terlebih dahulu dibersihkan atau dijual ya. Ini tinggal sisa bonggolnya, dan bonggolnya ini harus dibongkar karena dalam hal untuk menanam kembali lahan ini harus bersih dari bonggol-bonggol pohon karet yang lama. Kemudian akar-akarnya juga harus bersih agar supaya nanti dalam hal penanaman kembali pohon-pohon yang baru ya, baik pohon sawit ataupun pohon karet, jadi lahan itu harus bersih betul. Karena jangan karena kalau ada akar-akar yang tertinggal, akar ini akan menjadi jamur ya, kata orang seperti itu. Jadi lahannya harus bersih, jangan sampai ada akar-akar yang tertinggal, karena akar-akar yang tertinggal ini nantinya bisa busuk dan bisa menjadikan satu sumber penyakit ya. Nanti akar-akar tanaman yang baru bisa terserang penyakit karena akar yang tertinggal ini, menurut cerita dari orang-orang yang ahli dalam hal itu, akar ini bisa menjadi sumber penyakit. Jadi benar-benar harus dibersihkan. Nanti ada tim khusus ya yang membersihkan akar-akar ini, yang
yang terlebih dahulu sudah dicabik-cabik atau dibongkar oleh alat berat seperti ini ya sahabat. Lihat tuh sahabat ya, asik ya kalau kita melihat alat berat sedang bekerja sahabat ya, semuanya bisa terbongkar sahabat. Baik sahabat ya, Minanto Channel dimana saja berada, di saat pembongkaran akar ini sahabat ya, banyak kali burung-burung yang berada di sisi dari traktor ini sahabat. Ngapain nih sahabat ya burung tuh? Tentunya pasti ada yang dicari ya. Nah, di dalam hal membongkar ini bonggol-bonggol pohon karet ya, atau pohon rambung, tentunya di saat terbongkar mungkin ada cacing-cacing yang terangkat. Jadi di saat terangkat itulah cacing itu kan keluar ya, mungkin di situ barulah sang burung bangau ini mematoknya. Ya, burung bangau ini sangat jeli untuk mencari makanan ya, pandai dia dimana harus mencari makanan, dia sangat pandai ya sahabat. Dia bergerombolan ya tuh, ada mungkin ratusan ya, padahal alat berat yang bekerja, tapi dia tidak takut hanya untuk demi mencari makanan ya. Baik sahabat ya, Minanto Channel dimana saya berada, jangan lupa sahabat dukung terus sahabat channel ini sahabat ya, agar supaya channel ini dapat berkembang ya sahabat ya. Dan jangan lupa setelah like, share, dan komen, kemudian tekan subscribe bagi yang belum pernah subscribe ya sahabat. Bagi yang sudah subscribe jangan tekan lagi, cukup melihat aja ini video ini atau like saja atau share saja ya. Jadi bagi sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga sahabat hari ini rezekinya melimpah ya. Kemudian bagi sahabat yang belum subscribe, saya mohon bantuannya agar memberikan subscribe ya. Oke sahabat, kayaknya waktu juga yang akan memisahkan kita sahabat ya. Ya asik memang kalau kita melihat alat-alat berat sedang bekerja, dia tiada henti, tiada kata menyerah ya. Apapun yang dikerjakan, membongkar oke ya, mencangkul oke, kemudian meratakan oke. Jadi traktor ini sangat multifungsi ya, bisa meratakan, bisa membuat jalan, bisa membongkar ya, bisa menumbangkan pohon. Jadi bisa pihak-pihak perusahaan besar ya harus memiliki traktor seperti ini agar supaya nanti proses pembongkaran dan penanaman bisa berlangsung maksimal dan tentunya akan efektif ya sahabat ya. Oke sahabat, hingga di sini sahabat jumpa kita kali ini sahabat ya. Mudah-mudahan ya burung-burung ya, mudah-mudahan sahabat terhibur ya sahabat ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe saya terima kasih dan tekan tanda lonceng. Dadah.